Kita hari ini akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita ini ngerti firman, setelah kita ini menjadi orang percaya, harusnya semua tindakan dan sikap kita ini mencontoh Yesus Kristus. Meniru apa yang Yesus lakukan, mencontoh apa yang Yesus perbuat dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Harusnya, bukan malah kita ini bertindak dengan cara pikir kita sendiri, dengan cara pandang kita sendiri. Kita harus bertindak seperti yang Tuhan mau. Makanya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu namanya, mau masalah, mau persoalan, mau promosi, mau berkat, atau apalah yang disebut namanya kejadian yang menimpa diri kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan sedang ngajarin kita untuk kita ini berjalan tetap dalam pusat kehendak-Nya. Tapi yang jadi masalahnya, kita sendiri juga punya kehendak. Kita sendiri juga punya kemauan. Nah, kita suka sekali mengikuti kemauan kita sendiri daripada ngikutin kemauan yang Tuhan mau. Asal kita ini ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam pusat kehendak-Nya, berjalan setiap hari sesuai firman, hidup kita di dalam track-nya Tuhan, dalam relnya Tuhan, dalam kehendak-Nya Tuhan, dan dapat dipastikan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mempromosi, Tuhan akan membawa kita mengalami peninggian, Tuhan akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Asal kita ngikutin kehendak-Nya, asal kita ngikutin kemauannya. Yang jadi problemnya, yang jadi masalahnya, ada hal di dalam diri kita pingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi hal yang gak baik yang seringkali kita lakukan. Kita pingin hidup kudus, tapi kita sering melakukan dosa. Kita pingin mengampuni, malah di sisi lain kita jengkel dan marah. Selalu ada hal yang bertentangan di dalam diri kita ini untuk melawan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian kita hari ini adalah menaklukkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang saya sebut seringkali namanya pikul salib sangkal diri mati daging. Menyelaraskan pikiran, menyelaraskan kehendak, menyelaraskan kemauan kita ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Supaya kita ini menggenapi rencananya. Kalau sampai hari ini kita ini kebentur masalah, ketemu persoalan, Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Tuhan mau, Tuhan punya kehendak. Nah, bagian kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yang selalu bertentangan dengan keinginan dagingmu. Nah, kita harus ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya setelah kita menjadi orang percaya. Makanya, kalau kita ini melakukan kehendak kita sendiri, kita kebentur masalah. Kita ketemu problem, kita terjebak dalam persoalan, kita berbeban berat, kita stres, kita bingung karena kita bukan jalanin kehendak Tuhan, kita jalanin kehendak kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu saja, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau kita ini berjalan di dalam pusat kehendak-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita seringkali bikin kesalahan dosa selama kasih karunia masih tersedia. Ibu bikin dosa, bikin pelanggaran, bikin kesalahan, dan kamu melakukannya itu. Tetapi ketika kamu memiliki hati yang mau bertobat, yang mau berubah, kasih karunia-Nya masih tersedia, dosamu diampuni ketika kamu mengaku dosa, dan Tuhan akan bimbing lagi. Selama hati kita ini lembut, mau dibentuk, mau diproses, mau dibimbing, akan diseret jalan dalam pusat kehendak-Nya. Berjalan dalam pusat apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita terus ketika mengalami babak belur, stres, bingung, kacau, masalah, persoalan, impitan, tekanan yang hebat sekalipun, ketika kita ini datang sama Tuhan, Tuhan ajarin kita berjalan dalam pusat kehendak-Nya, Tuhan akan buat beban kita menjadi ringan. Di Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kok kita letih lesu dan berbeban berat? Kenapa kok bisa ngalami hal seperti itu? Karena kita ini nggak jalan pakai kekuatan Tuhan, kita jalan pakai kekuatan kita sendiri. Selama kita tinggal di bumi ini, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri, kita akan gagal, kita akan babak belur, kita akan jatuh dalam dosa, kita akan mengalami banyak pencobaan dan gagal terus. Kita nggak memiliki kekuatan kemenangan, karena selama ini bumi ini sedang dikuasai oleh roh jahat. Makanya kita butuh kekuatan Tuhan. Kalau kita nggak pakai kekuatan Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita seringkali letih, lesu, dan berbeban berat.
Coba dikoreksi dari semua kejadian, semua masalah yang Bapak Ibu hadapin. Kadang memang diizinkan Tuhan, kadang juga ada kesalahan dan hal yang kamu lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Ujungnya kamu tanggung resikonya. Justru dalam kondisi kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang berberat, masalah yang menekan kita begitu rupa, sampai kita rasanya nggak bisa jalan, nggak mampu, nggak memiliki kekuatan. Justru dalam kondisi seperti itu, kita datang kepada Tuhan. Semua letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya. Bapak Ibu, kondisi apapun ya, kamu dihianatin suamimu, kamu ditinggal selingkuh, kamu kondisimu bangkrut, kamu kepahitan, kamu disakitin orang, dilukai, dihianati, kondisi keuanganmu babak belur, bisnis belum ngalamin apa-apa, masalah apapun lah, kita nggak bisa tanggung dengan pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, ujungnya masalahmu akan berlarut-larut, dan ujungnya kalau kamu memakai kekuatanmu sendiri akan babak belur. Kita ini butuh Tuhan selama tinggal di bumi ini. Kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Apalagi yang Bapak Ibu sedang hadapin masalah dan persoalan. Engkau butuh Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan janji kok akan memberikan kelegaan kepadamu. Bebanmu akan menjadi ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan janjikan kok. Berkali-kali di dalam ayat yang lain Tuhan janjikan Tuhan akan membuatmu hidup berkemenangan. Bukan sekedar jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Engkau sang cakap menanggung segala perkara. Engkau mampu. Toh kalau ada masalah persoalan apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan masih berikan kemampuan untuk engkau berjalan dalam pusat kebenarannya. Untuk engkau berjalan genapi rencananya. Nah, bagian kita ini nempel di dalam pusat kehendak Tuhan. Waktu kita nempel, ada keinginan dagingmu yang gak mau cari Tuhan. Putus asa, bingung, cemas, khawatir, ketakutan, malas, dan lain sebagainya. Nah, hal itulah yang kita perlu taklukkan di hadapan Tuhan. Kita tahu kita pegang janji Tuhan. Waktu dalam kondisi Bapak Ibu nggak punya pengharapan, pegang janji Tuhan. Fokusnya kepada janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Nanti kamu akan lihat di area kenyataanmu, kalau kamu menang secara rohani di alam fisikmu, di alam kenyataanmu, kau akan melihat breakthrough dan terobosan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu meski ngerti dan kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Allah yang kita sembah, Dia Bapa yang baik. Dia tidak akan pernah biarkan kita menderita, kekurangan, merana, babak belur, stres terus. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan pasti akan buka jalan. Bagian kita ngapain? Memiliki hati yang lembut, mau dibentuk. Dan memiliki kerendahan hati, mau belajar. Belajar untuk diubah Tuhan. Belajar diproses Tuhan. Memiliki sikap hati yang benar. Memiliki respon hati yang benar. Untuk jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya temukan banyak orang Kristen jalan maunya sendiri. Bukan jalan maunya Tuhan. Ujungnya nanti kau akan mengalami kegagalan. Bapak Ibu meski tahu ya, semua yang terjadi dalam kehidupan itu diizinkan Tuhan untuk kita ini belajar. Berjalan dalam kebenarannya. Kalau kita tidak ngerti kebenaran, kita akan ditipu daya oleh si jahat. Kita akan dijerumuskan, kita akan disesatkan dengan berbagai macam cara yang licik. Justru karena kita ada roh Tuhan, kita ngerti kebenaran, kita memiliki hikmat di atas rata-rata. Kita berjalan dalam kebenaran, kita berjalan dalam kesucian. Kita menikmatin apa yang Tuhan janjikan sepanjang kehidupan kita. Harusnya kekristenan kita menggenapi semua janji Tuhan. Bagian kita ini hanya ketika dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, rendah hati, belajar, mau berubah. Tapi kan gak semua orang mau berubah. Selalu nyalain orang lain, selalu merendahkan orang lain, cari kambing hitam. Bukan mau koreksi diri, bukan mau berubah, tapi selalu menyalahkan orang lain. Ini waktunya kita ini berubah. Ini waktunya kita cari Tuhan, ini waktunya kita kejar Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran, kita berjalan dalam kesucian setiap hari. Untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini masuk sampai kedalaman batinmu dan engkau mau belajar dan berubah. Bapak Ibu, Tuhan kita ini Tuhan yang baik kok. Bagian kita hanya ngikutin maunya.
bukan ngikutin mau kita. Nah, kita meski ngerti setiap orang punya keinginan masing-masing yang berbeda, punya tujuan masing-masing yang berbeda, punya cita-cita yang berbeda-beda. Itu harus kita taklukkan dalam pusat kehendak Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita di dalam pusat kehendak Tuhan. Itu bagian kita ini jalan setiap hari ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak bisa bayangkan kalau kamu ngikutin kemauanmu sendiri. Karaktermu jelek, sikapmu buruk. Engkau nggak jadi berkat, justru jadi batu sandungan. Karaktermu dulu dibentuk lewat proses. Karaktermu dibentuk lewat kejadian yang terjadi dalam hidupmu. Mau enak, mau nggak enak, harus memiliki respon hati yang benar. Bayangkan ketika kita ini dibentuk Tuhan lewat kejadian, lewat kenyataan, lewat proses hidup, lewat tekanan hidup, lewat kehidupan keluarga kita, suami istri, hidup kita dengan pasangan kita. Tuhan bentuk, Tuhan proses. Tujuannya untuk menceritakan kemasyhuran Tuhan. Dibentuk di prosesnya itu, kita harus memiliki hati yang lembut, mau berubah. Dan hati yang memiliki hati yang tulus dan murni. Memiliki kerendahan hati yang tidak mau ngotot menangnya sendiri, tidak mau benarnya sendiri, tapi mau belajar memiliki kerendahan hati. Oh, kalau mengalami masalah seperti ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Itu yang harusnya kita kejar. Apa yang terjadi ketika kita ini memiliki sikap hati yang benar? Apa yang terjadi ketika engkau hatimu itu lembut dibentuk dan diproses Tuhan? Kamu nggak akan ngotot loh. Kamu nggak akan gampang marah. Kamu nggak akan gampang tersinggung. Justru dengan proses itu kamu belajar banyak. Nah, dalam perjalanan kekristenan kita, itu yang sedang diurusin Tuhan. Itu yang sedang diproses Tuhan. Sehingga hidupmu memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu jadi orang Kristen yang bertahun-tahun. Kamu jadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Mungkin jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil, jadi gembala sidang, atau apalah namanya. Jadi diaken, atau jadi majelis gereja. Tapi karaktermu jelek, sikapmu buruk. Ketika kamu diproses, kamu marah, tersinggung, teriak-teriak, nyalain orang lain, ngajak berantem orang. Hanya menunjukkan karakter iblis dalam hidupmu, karakter daging. Hal yang seperti itulah yang Tuhan proses. Hal yang seperti itulah yang Tuhan bentuk. Supaya kamu memiliki hati yang lembut. Bapak Ibu, Yesus pernah dihianati. Yesus pernah diludahi. Yesus pernah diperlakukan buruk. Apa yang dilakukan Yesus? Apa reaksinya Yesus? Apakah dia membalas? Apakah dia marah? Justru kita belajar. Karena kita hari ini menjadi orang Kristen untuk diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena kekristenan kita ini tujuan akhirnya diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus dan memerintah bersama Kristus. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Bapak Ibu datang ibadah hari Minggu, ikut komsel, ikut CG, ikut family altar. Bukan seperti itu. Kekristenanmu adalah jalan setiap hari, hidupin firman, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, ngikut Tuhan hari demi hari. Untuk diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Manifestasinya dari tindakanmu. Manifestasinya dari sikapmu. Bapak Ibu, Paulus pernah berkata, jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, nanti jadi batu sandungan. Orang melihat kelemahanku dan kekuranganku. Harusnya kita harus memiliki sikap yang tadi seperti itu loh. Kenapa kok Tuhan bentuk kita? Jangan sampai kita sering posting firman, kita suka khotbah, kita sering ngomongin orang, ngajarin orang, tapi kelakuan kita busuk, sikap kita jelek, bertolak belakang dengan apa yang firman katakan, ya nggak jadi berkat, justru malah jadi batu sandungan. Nah, hal yang seperti itu yang Tuhan urusin lewat setiap proses yang kita alami setiap hari. Perjalanan dimurnikan Tuhan ini seperti perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dimurnikan Tuhan lewat sekolah padang gurun, lewat perjalanan padang gurun. Dalam kehidupan kita pun juga akan mengalami hal seperti itu. Justru kita harus belajar hidup semakin mencintai Tuhan, hidup semakin mengasihi Tuhan. Kita lihat di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atasmu, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapatkan dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira, bersukacita dalam waktu ia menyatakan kemuliaannya. Hari ini kan gak ada orang yang disiksa jadi martir. Mungkin penderitaanmu lewat cacian magian, lewat perlakuan buruk orang lain, dengan fitnahan, dengan tuduhan dan lain sebagainya. Nggak sampai meneteskan darah. Nah itu kadang membentuk kita loh.
Justru respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan disuruh bersuka cita. Karena kita sedang menikmati bagian dari penderitaan Kristus. Kalau kita menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita juga akan diproses. Proses permukaan, proses kematian daging, proses yang membawa kita semakin hari semakin disempurnakan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Proses kehidupan kita yang terus mengalami kehidupan yang diperbaharui hari demi hari. Tuhan itu perbaharui kita lewat kejadian, lewat persoalan. Selama responmu benar, selama sikapmu benar, kamu naik level. Tapi kan gak semua orang bersikap benar. Hari ini engkau harus belajar bersikap benar ketika ada sesuatu yang benar-benar mengguncang hidupmu, menguasai hatimu, dan membuat engkau tidak mengalami kemenangan. Hari ini harus berubah. Hari ini harus belajar. Dari semua kejadian, dari semua hal yang kita hadapi, kita harus belajar. Tuhan mau ubahkan yang di dalam kita. Tuhan sedang siapkan untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Paulus pernah mengatakan, aku nih melatih diriku begitu rupa, aku mengejar tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidupku. Paulus melupakan dirinya, bahkan dia melupakan masa lalunya, dia fokus dengan tujuan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau fokus dengan tujuan Tuhan. Engkau nggak peduli dengan apa yang terjadi dalam dirimu, kamu fokusnya pada tujuan Tuhan. Kenapa kok orang kesandung masalah? Kenapa kok orang sampai marah? Kenapa kok orang sampai ribut dengan tetangganya, ribut dengan suaminya, ribut dengan keluarganya, ribut dengan orang tuanya, ribut dengan orang lain? Karena dia fokus dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Kamu mesti fokus dengan tujuan Tuhan. Hanya ada rintangan pasti, hanya ada tekanan pasti, harus ada ujian pasti, tapi kamu fokus kepada tujuannya. Kamu gak terlalu pusing dengan rintangan-rintangan yang terjadi dalam hidupmu. Kamu fokus dengan tujuan Tuhan. Kamu kejar tujuan itu sampai garis akhir, dan di ujungnya engkau akan didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini loh yang Tuhan proses dalam hidup kita. Bapak Ibu, engkau menjadi percuma jadi orang Kristen bertahun-tahun kalau karaktermu buruk, sama suami istri suka ribut, benernya sendiri, gak tahu menghormatin, gak ada karakter Kristus dalam dirimu lah. Jadi batu sandungan, orang males dengar dengan kamu. Sikapmu yang buruk-buruk itu loh yang Tuhan mau beresin. Kelakuan jelekmu itu loh yang Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya. Makanya kitab Mazmur katakan, selidiki aku ya Tuhan, uji hatiku sampai kedalaman batinku. Kalau dapatin kesalahan, tegur, proses, bentuk, cabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang harus kita alami setiap hari. Itu yang akan membuat kehidupan kita ini semakin hari semakin diubahkan. Kehidupan kita semakin hari semakin berjalan di dalam terangnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui sikap dan tindakan perbuatan kita. Hari ini kita temukan orang Kristen ketika kerja di kantor nggak jadi contoh. Barang kantor dibawa pulang, kerja terlambat, pulang maunya cepet, gaji telat sedikit ngomel-ngomel, nggak jadi contoh, nggak ada tanggung jawabnya. Kamu kerja bisnis dengan orang lain, nggak ada tanggung jawabnya. Bagaimana bisa menjadi contoh? Bagaimana bisa menjadi partner yang baik, mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kamu berkendara di jalanan, motong jalan semaumu sendiri, ngelanggar lampu merah lewat jalur Transjakarta. Kamu jalan tidak pakai SIM. Terus kamu pikir apa yang kamu lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan? Kita ini menjadi contoh kehidupan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Itu bukan yang sekedar di gereja loh. Engkau datang ibadah, engkau bisa sharing firman, engkau bisa berkhotbah, tapi praktek hidupmu hari-hari di keluarga, di jalanan, di kantor, di pabrik, di toko itu hidup sesuai dengan firman, berjalan sesuai dengan firman, bertindak sesuai dengan firman, sehingga orang bisa melihat karakter Kristus yang manifestasi melalui kehidupanmu. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya ngawur, hidupnya berzina, kumpul kebo, kawin cerai, tindakannya kasar, nggak taat dengan hukum yang ada, nyetir sembarangan, berantem di jalanan, hidupnya liar. Kenapa sampai seperti itu? Dia hanya punya agama Kristen tapi nggak menghidupin kehidupan sesuai firman. Mungkin dia datang ibadah, mungkin dia ikut nyembah, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, hanya rutinitas agamawi. Nah, kekristenan yang sejati hidup sesuai firman, sesuai kehidupan yang Yesus contohkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan itu ditinggikan, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan melalui kehidupan kita. Orang di sekitarmu akan menikmati Tuhan.
Karena ketika kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, hidup kita diubahkan, hati kita diubahkan. Memiliki hati yang lembut, hati yang mau diubah, hati yang mau diproses Tuhan, hati yang mau dibentuk Tuhan. Semakin menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan namanya. Amin. Hari ini, koreksi hatimu sendiri, koreksi sikapmu sendiri. Sesuai dengan firman apa tidak? Kamu bertindak ngawur, sembrono apa tidak? Kamu suka berantem dengan istrimu, dengan suamimu apa tidak? Hidupmu jujur apa tidak? Hidupmu takut akan Tuhan atau tidak? Atau kamu hanya sekedar Kristen, ibadah ke gereja, tapi kelakuanmu busuk, sikapmu jelek? Ini waktunya bertobat, ini waktunya berubah. Kalau engkau nggak berubah, nanti loh, kamu akan ketemu murka Tuhan. Karena selama kasih karunia tersedia, lebih baik bertobat dan berubah. Jangan sampai nanti kematian mendatangimu dan kamu tidak bertobat, ujungnya kamu akan menerima penghakiman yang kekal. Mati dalam kekekalan. Waktunya hari ini untuk berubah, bertobat, cintai Tuhan dan kasih Tuhan, hormati Tuhan lebih dari apapun. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, lalu firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Dan namamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini di zaman Tuhan, diubahkan Tuhan. Dilawat Tuhan, hidupnya mengalami promosi dan peninggian yang datang yang daripada Tuhan. Hatinya dilembutkan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, naik ke level yang berbeda sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High. Jesus, I adore
urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepere mente pekianama. Ikerebeko namateke peshentoko namanderene. Inana nama sinimianamo. Inimianamo sehe. Inimikianamo. Sembadia. Dinamoso. Dinamo nama nama ya siribinibe. Ikiribi dinamose. Iniminya. Shanama. Inimigiriamo. Engkau disembah, ditinggikan. Di tempat ini namamu diagungkan, namamu dimuliakan. Engkau disanjung tinggi. Oh Tuhan, nikmati dia dalam hadiratnya. Tuhan, oh Tuhan, kami sembah Engkau. Kami nyanyikan mazmur memuliakan namamu. Oh, kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga. Oh Yesus, oh Yesus, kami yang mengasihimu. Datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan Engkau Tuhan. Kami menyembah dalam hadirat-Mu. Aku berdoa sore hari ini Engkau manifestasikan kuasa-Mu. Aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu.
Kudus. Terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus.
semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Urapan kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi, dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I
just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera, dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.